Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyah fa innahu la haula wala quwwata illa billah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pemateri, Bapak Dr. Muhammad Sohibul Itmam, kepada yang terhormat Koordinator Gus Durian Jepara, kepada yang terhormat Kepala Pusat Studi Aswaja Unisnu Jepara, kepada yang terhormat Ketua Cabang PMI Jepara, serta teman-teman semua yang berbahagia. Perkenankanlah dalam suasana yang sedikit mendung ya pada sore hari ini, marilah kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini kita semua masih diberi curahan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara diskusi Pojok Gus Durian pada sore hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumul qiyamah. Dalam kesempatan ini saya Aulia Rahma selaku moderator yang akan menemani jalannya diskusi pada sore hari ini dengan keadaan yang sedikit mendung tapi semangatnya sangat luar biasa ini ya. Semangat gak ini semuanya? Semangat sekali dong yang hadir 40 orang ini ya. Sangat luar biasa. Yang tampak tapi nggak tampak. Iya. Oke, Pak. Mengenai tema tentang hukum Islam yang dipolitisasi. Nah, dari teman-teman sendiri pasti sudah nggak asing ya mendengar tentang politisasi. Apalagi hukum Islam yang dipolitisasi. Rada ngeri nggak sih dengernya gitu? Hukum Islam yang dipolitisasi. Karena ketika kita mendengar kata dipolitisasi, politik itu pasti dari banyak orang itu punya stigma atau pemikiran yang kurang bagus, kurang enak gitu ya tentang politik. Nah ini juga karena di Indonesia itu agama Islam sebagai mayoritas, umat Islam itu banyak, tentu juga banyak orang Islam yang masuk ke dalam dunia perpolitikan gitu. Apalagi menjelang pemilu 2024 nanti, mungkin udah rada-rada panas-panas sedikit gitu. Karena ketika mendengar kata politik, dan banyak orang Islam juga di sana yang masuk ke dalam perpolitikan dan sering membawa dalil-dalil Islam, membawa hukum-hukum Islam ke dalam dunia perpolitikan. Itu menjadi suatu permasalahan nggak sih menurut teman-teman gitu? Rada ngeri gitu ya dengernya. Islam kok dibawa sampai ke sana gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang kenapa hukum Islam ini dijadikan politisasi, agama digunakan sebagai kepentingan politik, nanti akan disampaikan oleh Bapak pemateri kita yang sangat luar biasa ini ya, dengan Bapak Dr. Sohibul Itmam. Sebelumnya saya mau bercerita sedikit tentang Bapak Itmam ini ya. Jadi Bapak Dr. Muhammad Sohibul Itmam ini bisa dipanggil dengan Bapak Itmam. Beliau lahir di Jepara tanggal 15 Februari 1979. Alamat rumahnya dari Desa Petekean, RT 1 RW 3 Tahunan Jepara. Mungkin teman-teman kalau mau sowan gitu ya, mau sharing-sharing butuh apa-apa nggih Pak nggih. Untuk bisa hadir. Dan beliau ini berada di instansi atau kantor di IAIN Kudus, jabatannya sebagai dosen pasca sarjana IAIN Kudus. Luar biasa ya. Semoga kita semua bisa meniru atau bisa mengikuti jejaknya Bapak. Amin. Untuk nomor telepon bisa dicatat 085 226 394 498. Kalau misal mau ada yang konsultasi gitu, nggak apa-apa ya Pak ya. Misal ganggu gitu Pak. Nggak apa-apa, studian yang keren-keren. Subhanallah. Emailnya sohibulitmam@gmail.com. Riwayat pendidikan dari MI Nafa Petekean, MTS Al Mustaqim Bugel Jepara, MA Al Mustaqim Bugel Jepara, S1 Stain Kudus, S2 Stain Jakarta, S3 UIN Semarang,
dan sekarang bekerja sebagai pengusaha mebel Jepara. Wah, luar biasa juga. Sangat mencintai Jepara. Hobi dan kesuksesan dari Bapak itu ikuti perkembangan yang ada sewajarnya. Oke, baik. Moto hidupnya hidupmu agamamu. Oke, Pak. Moto hidupnya hidupmu agamamu. Oke. Jadi kepada beliau Bapak Dr. Muhammad Sohibul Itmam, saya persilahkan. Beri tepuk tangannya dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, saya sangat bangga ya. Kenapa bangga? Ini mengingatkan saya pada 2005 tahun 2005 yang lalu ya. Saya bersama Bapak sebagai santrinya, saya mau di sana, kita memanggilnya itu Bapak. Jadi belajar banyak dari cara hidupnya Bapak ketika menerima tamu. Bapak Gus Dur ketika menyikapi media, ketika belajar dari Bapak ketika ada berita politik, itu yang banyak sekali belajar dari Bapak dengan para pembantunya, para koleganya, mitranya dari dalam maupun luar negeri begitu, banyak sekali. Nah, karenanya ketika ada momen seperti ini ya, rasanya ya, saya seperti ini bangkit kembali pada masa-masa 2005. Oleh karenanya jumlah tidak menjadi persoalan. Ini ada berapa ini? Yang nampak ini kalau Gus Durian ini 1, 2, 3, yang nampak 7. Ini sebenarnya yang ada lebih dari 70 ini. Mereka banyak yang hadir karena begini. Saya meyakini seperti itu. Karena tidak semua orang, tidak sembarangan orang itu bisa hadir ya. Bisa mempunyai kekuatan hadir di forum Gus Durian ini, nggak sembarang orang, nggak sembarang orang. Tidak semuanya orang mempunyai pemahaman yang cukup, tidak semua orang mempunyai kesadaran yang cukup tentang sosok Gus Durian. Ini sudah meninggal 2009 yang lalu, pas saya awal tugas ini di Ponorogo sebagai dosen di Ponorogo. Saya ke Jawa Timur itu ya berbarengan dengan jenazahnya Bapak ya Jawa Timur. Makanya saya wah ini luar biasa ya. Di Jepara ini ternyata masih ada figur-figur yang saya optimis. Jadi sepanjang masih ada kader yang militan yang tergabung di Gus Durian, nah ini saya melihat wajah-wajah yang bermasa depan.
Jadi coba ini kan ada banyak nih, catat ini Pak Saifuddin, koordinator Gus Durian. Ini yang hadir di sini, kalau berangkat dari kesadaran yang total, nanti tunggu 5 sampai 10 tahun. Insya Allah jadi orang hebat semuanya. Ya. Nah, karena apa? Karena pesannya Bapak itu tidak mudah membangun forum, membangun diskusi, membangun komunitas itu yang dibangun berdasarkan semangat Gus Durian. Namanya orang-orang potensial itu tidak mungkin banyak, ya kan? Orang-orang potensial itu tidak mungkin banyak. Ya, jadi sedikit. Jadi kalau ini nanti jadi apa namanya para aktor semua dengan bidangnya masing-masing 5-10 tahun yang akan datang bisa luar biasa. Oleh karena itu saya tetap bangga berapapun yang aktif di Gus Durian Jepara, kan? Jadi saya sebagai santrinya, ya, ini juga merasa ikut apa namanya membanggakan. Apapun kondisinya Jepara, saya akan membanggakan. Dan kalau sudah ketemu seperti ini, setidaknya kan ini silaturahim ya, sambung rasa dengan mengingatkan saya kepada bapaknya Al-Fatihah kepada Muslim. Jadi mengingatkan saya, menyambung rasa pesan-pesan beliau, gitu kan? Bagaimana semuanya kita. Nah, ini pertemuan yang pertama menurut saya sebagai penguatan silaturahim. Jadi silaturahim bahwa Jepara ada, dan saya sebagai orang Jepara asli yang juga baru di Jepara ini. Orang lama di Jepara sejak dulu, tapi hijrahnya juga lama, baru kembali ke Jepara, jadi ketemu orang Gus Durian, ya semangat sekali. Sebenarnya saya di Jawa Timur yang hampir 10 tahun itu saya juga familiar dengan forum-forum Gus Durian, kajian-kajian seperti ini. Jepara sendiri ya ini seperti silaturahim nanti untuk mempererat hubungannya. Dan mudah-mudahan bisa melakukan hal yang lebih banyak, yang lebih positif untuk Jepara khususnya di sela-sela waktu kita. Ya, kalau saya di Kudus, ya. Saya kira itu yang perlu saya tegaskan pertama, dan sekali lagi berapapun Gus Durian personalnya di Jepara itu saya apresiasi dan luar biasa. Kita kasih aplaus lah. Lagi yang masih mahasiswa perkuat diskusi, yang masih punya visi-visi raih prestasi, raih mimpi-mimpi dengan tetap aktif di Gus Durian. Saya itu bicara seperti ini empiris. Tahun 2011 itu ada seorang penulis Jepang. Saya kira semuanya ada di sini. Isanori Kato. Dia dari Osaka University di Tokyo. Dia jauh-jauh pengen ketemu santrinya Gus. Pas kebetulan waktu itu saya di Jakarta ngobrol, bicara panjang lebar, terus tinggal di mana, saya di Jepang. Itu karena saya itu punya spirit, punya nilai. Kalau gaya kan saya terlalu berlebihan, gaya Gus Dur. Tapi ada nilai Gus Dur yang saya adopsi dalam diri saya. Seorang Hisanori Kato yang sekarang menjadi profesor, belum profesor, sekarang menjadi guru besar di Osaka University, Tokyo. Itu dia serius mau datang ke Jepang. Bayangkan. Hanya gara-gara melihat, ini ada potensi Gus Durian di Jepang. Bersamaan dengan tentu ada kepentingan lain pengen lihat Indonesia. Terus dia datang ke rumah saya ke Jepara, terus main ke
rumah saya, kemudian begitu saya harus jauh-jauh dari Jawa Timur pulang hanya karena ingin menemani si Isanori Kato itu dari Jepang. Sudah ngobrol banyak, dia sangat membanggakan dengan Gus Dur. Meskipun dia itu belum Muslim, saya tanya, kenapa kok masih berat masuk Islam masih? Saya itu belum bisa meninggalkan makan babi. Dia belum Muslim, tapi dia seorang sosiolog. Dia penting cerita banyak, menulis, dia mencari desain-desain, mencari karya-karya tentang Jepara, ya, tentang Islam, tentang kawan-kawan Gus Dur, sampai Gus Dur, macam-macam. Hasil tulisannya itu akhirnya dimuat di jurnal Tokyo, kemudian setelah terbit itu. Saking hebatnya Isanori Kato itu, namanya orang kalau komitmen ya, tulisannya itu sebagai bukti pernah riset di Jepara dikirim ke saya dari Jepang, menulis tulisan hari ini hasil riset saya di Jepara sudah terbit dikirim ke Jepara. Coba seperti Kato non Muslim begitu bangganya dengan Gus Dur, dan sampai sekarang Kato itu keluar masuk di Jepang. Dia keluar masuk Jepang, Indonesia, Semarang. Dia sering keliling di wilayah Indonesia ini. Beberapa kali ngajar di Jakarta. Dan sampai akhirnya dia itu menulis buku tentang Indonesia di mata orang Jepang. Mungkin ada yang pernah membaca Indonesia di mata orang Jepang. Jadi kesan-kesan dia ke Indonesia, logonya orang Indonesia, ketemu figur seperti Bapak ya, Gus Dur itu betul-betul mempengaruhi cara pikir Profesor Kato ya, dalam menyikapi kehidupan dan kemanusiaan. Ini salah satu hal yang memperkuat karena itu pengalaman empiris saya, mulai dari mengikuti Bapak serta mengamati beberapa penggemarnya, pemujanya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk Isanori Kato dari Jepang. Nah, saya mau cerita lagi. Saya punya guru besar ya, mungkin sekarang masih hidup ya. Dia dosen di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga PSB. Dia seorang guru besar fisika. Namanya saya itu Profesor Wilarjo. Ya, itu dia ketika diskusi di kelas dengan saya beberapa kali, di tengah kekagumannya kepada Gus Dur, ada sesuatu yang dia tidak mampu memahami sosok Gus Dur secara utuh. Maka dia membuat kesimpulan, Gus Dur itu Gus Dur itu manusia celelean dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa filsafat ilmu itu tidak konsisten. Karena Wilarjo itu seorang sains ya, fisika. Maka tidak nyambung ketika ilmunya untuk memotret sosok Gus Dur yang bisa beradaptasi dengan pluralisme, ya kan, yang bisa beradaptasi dengan semua komunitas, dengan beragam keyakinan ideologi. Jadi Bapak seperti itu. Saya masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Nah, karena saking ragamnya respon manusia dengan backgroundnya masing-masing terhadap sosok Gus Dur itu, maka Gus Dur itu akhirnya menjadi embrio seperti matahari kira-kira. Yang siapapun yang membawa cermin, gitu kan? Anggaplah semua manusia yang mengkaji, yang memikirkan, yang mencintai
baik langsung atau tidak pada Gus Dur, itu akan mempunyai pantulan dari sosok Gus Dur itu masing-masing. Maka di mata siapapun Gus Dur itu menjadi unik ya, sesuai dengan background yang menangkap, yang memahami Gus Dur itu. Gus Dur di mata seorang ekonomi, Gus Dur di mata seorang politisi, Gus Dur di mata seorang praktisi hukum, termasuk Gus Dur di mata seorang agamawan. Bagaimana para pemeluk agama, khususnya Islam misalnya. Nah ini termasuk yang mau kita diskusikan sore ini, itu kan bicara misalnya politisasi Islam, politisasi agama. Meskipun sebenarnya judul itu kan ya apa? Ya sederhana saja, sederhana. Jadi di Indonesia ini kan tidak negara Islam. Sebenarnya politisasi agama itu ada di mana-mana. Jangan dikira orang Kristen Buddha itu tidak ada. Di Kristen itu karena saya kebetulan ada teman sekelas waktu saya SD itu, dia pastor ya. Dia cerita di Kristen itu juga lebih parah, konfliknya juga lebih parah. Apalagi pastor-pastor yang nggak menikah itu saling melaporkan, saling hujat. Kok banyak di Kristen, di Katolik itu, kata Bunda atau teman saya. Nah, di dalam agama Kristen juga banyak politisasi agama dalam konteks tertentu untuk menggait massa kekuasaan. Dan bagi Bapak, semua tindakan yang mengatasnamakan agama, tetapi endingnya untuk kepentingan kelompok, nah, itu sebuah tindakan yang sangat durjana, sangat tidak berberi manusia, kejahatan besar. Maka coba, kenapa begitu? Bapak mempunyai status seperti itu, coba kita amati pidatonya Bapak ya Gus Dur di mana-mana itu. Gus Dur itu kalau ceramah tidak banyak mengutip ayat Al-Quran. Ini uniknya. Tidak banyak. Jadi Bapak pernah bilang orang kalau jadi ngomong ceramah dikit mengutip ayat Al-Quran, mengutip hadis, itu sebenarnya orang yang tidak pede dengan agamanya, tidak pede dengan agamanya, termasuk orang Islam. Maka Gus Dur kalau ceramah di mana-mana ya sambil ngomong cerita, itu paham Quran, penting ngomong. Itu contoh bahwa Bapak itu sosok yang sangat tidak setuju dengan politisasi agama, termasuk agama sendiri, Islam. Saya pernah kalau bicara literatur ya, saya kira ini sudah bludak, sudah euforia di mana-mana. Kalau bicara naskah Sunan Gus Dur, kita bisa membaca, bisa melihat di mana-mana. Mungkin yang beda dari ini, saya tidak akan ngomong literatur tentang Bapak ya, tentang Gus Dur yang sudah berserakan di mana-mana, itu tinggal klik. Apalagi sekarang ya dengan big data itu semua bisa diakses kapanpun. Makanya saya lebih suka bicara empiris dari pengalaman saya, interaksi saya dengan Bapak selama menjadi santrinya di Cianjur. Yang menarik lagi, kenapa Bapak itu tidak suka sebuah proses politisasi begitu ya? Itu mengatasnamakan agama. Dulu waktu SBY jadi presiden, saya ingat 2004 ya. Bapak itu bilang begini tentang SBY itu kan Susilo Bambang gitu ya. Itu di mata Bapak SBY itu ya Susilo, bawahannya Yusuf Kala. Loh iya betul itu jalan banyak yang bisa. Jadi, wah ini kalau yang jadi presiden nanti SBY, ya nggak maju Indonesia. Karena apa? Dan Pak Yusuf kalah ini yang begini. Ini aneh. Dan itu kan akhirnya ini kita tidak perlu tidak perlu mendiskreditkan sebuah sistem pemerintahan di era presiden tertentu. Ya, memang semuanya ada plus minusnya, tetapi status Bapak itu kan ternyata banyak diuji. Coba 2 periode SBY kan
Nah, maka ketika 2 periode SBY seperti itu, ketika Jokowi maju 1 periode, kondisi berubah terutama infrastruktur, orang jadi semakin mantap. Oh SBY, ya gitu kan. Akhirnya ya seperti itu. Sebenarnya ini saya lebih suka kalau forum ini itu diskusi, saya mengalir diskusi tentang. Nah, jadi gambaran kalau tema ini kan sangat simpel. Jadi kok bicara tentang Gus Durian itu sabrek nggak akan selesai berbulan-bulan bertahun-tahun. Makanya kalau difokuskan dengan tentang politisasi agama, ya, saya kira ya ini sebagai pemantik saja. Jadi jangan sampai terlama UNESCO ini orang sukses itu kok membawa nama agama. Dan ini yang menarik nanti Gus Durian Jepara ini bisa membuat semacam small group ya, small group itu untuk mewarnai ini kan moral politik itu. Nah, terutama yang di Gus Durian ini harus selalu sadar kalau nanti ada politisi, calon siapapun, kampanye yang menggunakan simbol jargon agama, jangan dipilih. Jangan dipilih. Termasuk partai Islam pun. Karena bagi Bapak kematian partai-partai Islam itu nanti ya, misalnya pernah saya tangkap itu, kematian partai-partai Islam itu nanti besok terletak pada semangatnya membawa nama Islam, bukan semangatnya bagaimana menjadi mitra kepentingan masyarakat yang beragam di Indonesia. Yang harus digarisbawahi. Jadi ada partai Islam, PAN, dan PKS ya, dan sejenis P3 itu nanti kalau mengedepankan sosok simbol keislaman ya siap-siap ditinggalkan. Karena kebesaran Islam itu, universalitas Islam itu tidak mungkin mampu ditangkap hanya dengan simbol-simbol itu. Maka sekarang ini PKB P3 yang masih dalam tanda kutip afiliasi dengan Aswaja itu sekarang harus membangun sebuah konfigurasi politik yang ekstra, yang betul-betul membasis sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kalau nggak seperti itu, saya kira ya pelan-pelan ditinggalkan oleh masanya. Karena sekarang udah nggak zamannya lagi. Dulu P3 ketika masih bintang itu kan masyarakat diberi kampanye ashabi kan lucu. Maka kalau mau jadi orang Islam yang baik ya pilihlah partai P3. Dulu begitu. Karena P3 itu sahabat saya, sahabat Nabi, ashabi kan lucu. Maka Golkar dulu dihabisi. Tapi orang Golkar juga pandai gitu. Kalau mau sukses ya harus banyak di bawah pohon Golkar gitu. Lalu kemudian ketika P3 bergeser menjadi Ka'bah, wah lebih parah lagi gitu kan. Oh, kamu sholat menghadap kemana? Ka'bah. Nah, kalau kamu nggak ikut Islam, maka tahun 98 ketika PKB hadir, kemudian puncaknya 99 mulai deklarasi itu, kiai-kiai yang sudah mengatakan dari ashabi kan nujum ya dipindah menjadi sholat menghadap ke Ka'bah. Begitu ada PKB, konflik nggak terbendung. Nah, inilah awal bangsa ini mulai berpikir dengan berdirinya partai PKB yang dibawa oleh Bapak. Nah, ini coba Bapak itu tidak pernah menyebut membawa PKB sejak awal berdirinya Islam tidak. Simbolnya apa waktu itu? Ya partai membela yang benar, itu aja kan? Yang benar itu tidak hanya Islam, Tionghoa, kelompok minoritas, semuanya dibela. Makanya partai PKB itu memilih, bukan namanya PKB ya saat itu ya. Saya juga pernah menjadi ketua divisi PKB. Waktu itu Bapak benar-benar memposisikan bahwa membangun politik tidak atas dasar agama, tidak boleh menjual. Kalau spiritnya dari nilai-nilai ajaran-ajaran norma agama Islam, ya itu harus, karena sebagai pemandu spirit Islam, sebagai pemandu dalam berpolitik. Tetapi tidak boleh berpolitik itu kemudian menjadikan simbol agama itu sebagai instrumen, sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Kalau itu terbukti, maka itu sebuah dosa besar, kata Bapak.
Saya kira itu catatan sederhana kita diskusi mengalir saja tentang bagaimana Bapak menyikapi tentang politisasi agama. Tidak usah misalnya Allah Akbar, malah ngebom akhirnya kan. Allah Akbar, malah ngebom, teriak-teriak seperti itu sudah tidak zamannya. Sekarang zamannya bagi Bapak bagaimana melakukan transformasi nilai setiap agama. Kalau kita ya nilai Islam itu dalam konteks sosial perubahan masyarakat itu yang akan menjadi pemimpin. Siapa yang mampu membangun sinergitas dengan beragam nilai yang tumbuh dimanapun, itulah yang Islam sejati, meskipun tidak menyebut simbol agama tertentu. Di Indonesia khususnya, Bapak membela mati-matian Pancasila, demokrasi, NKRI, dan harga mati. Apalagi Pancasila, wah udah mati, udah 45, dibela mati-matian. Karena disitulah esensi substansi ya dari Islam Indonesia itu, Islam Indonesia jadi di Pancasila. Maka Bapak termasuk kelompok yang tidak mengharapkan Islamisasi Indonesia bahasanya, tapi yang Indonesiaisasi Islam. Indonesiaisasi Islam itu beda dengan Islamisasi Indonesia. Bahasa Bapak di antara Islamisasi Indonesia dan Indonesiaisasi Islam itu Bapak sering menyebut istilah pribumisasi Islam. Nah, pribumisasi Islam itu artinya ya kita tetap menjadi orang Jepara, ya, yang bangga dengan misalnya seni Islam ada peluang mampu, tetapi juga tetap komitmen bagaimana menangkap nilai-nilai yang ada di luar Jepara itu. Lalu kita adopsi. Saya kira itu yang saya sampaikan tentang politik agama ya, politisasi agama. Ada kesempatan sore ini dan nanti mengalir saja. Ya, kita diskusi. Demikian sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan yang meriah dong buat Pak. Oke, terima kasih Bapak dari materi yang sudah disampaikan tadi ya, pesan-pesan, cerita, dan semua hal yang sudah dijelaskan Bapak tadi. Itu sangat memotivasi kita dan sangat bisa kita pahami ya teman-teman semuanya. Dan pastinya teman-teman semua itu punya deh pemikiran atau unek-unek kayak kenapa ya kok seperti itu gitu, kok kenapa pendapatnya kayak gitu, padahal misal kita membawa Islam itu kan nanti Islam akan semakin menyuarakan Islam gitu. Mungkin teman-teman pasti punya pertanyaan gitu dari apa yang sudah dijelaskan Bapak tadi ya. Dari teman-teman mungkin bisa langsung bicara jika ada yang masih mengganjal gitu atau masih butuh penjelasan. Kita di sini sharing-sharing aja gitu, forum santai. Nggih, ngoten nggih, Pak. Nggih, pengalir saja. Anggap aja ini kayak diskusi biasanya kita di lesehan gitu loh. Biar enggak kelihatan formal banget gitu. Dari teman-teman bisa menanyakan. Monggo silahkan. Terima kasih. Tanpa menghormati rasa hormat saya kepada senior saya, Kanjeng sahabat Fuad, selalu koordinator, dan masalah. Karena ini juga udah sore. Saya sebenarnya kaget kan, karena di pamflet itu kan imajinasi saya itu kan kita itu duduk bersama, sehingga kita itu duduk sama rata untuk mendiskusikan satu hal kan seperti itu. Terlalu serem senior. Jadi kalau forumnya seperti ini saya nggak canggung sebenarnya kan seperti itu. Jadi kan kita itu ada soal persoalan intelektual pasti. Yang ingin saya tanyakan itu begini. Saya juga ingin memberikan sesuatu juga. Hari ini dari Nasdem itu kan memproyeksikan Anies untuk jadi capres. Setelah deklarasi tersebut, saya itu
dapat beberapa data yang kaitannya dengan alumni 212 itu bangkit kembali dengan unsur nama apapun. Nah, sampai ini ketika waktu tadi saya kan ketemu juga sama Mas Tres sama Mas Wat tadi acara KPU, saya tinggalkan termasuk diskusikan soal itu. Artinya rumpun-rumpun yang dibangun itu yang memang kaitannya tentang isu agama, Pak Dokter. Jadi agama itu akan menjadi sangat sensitif yang dijadikan untuk alat politik. Ketika nanti misalkan lawannya Anies itu terlalu berat, boleh jadi ini akan mencuat sama seperti kasus Ahok, kan seperti itu. Nah, bagaimana kita itu dari teman-teman PMI mengcounter isu itu? Jadi kita memberikan pemahaman kepada masyarakat yang awam. Karena masyarakat awam sendiri yang notabene di perumahan, yang notabene di masyarakat yang latar belakang pendidikannya, mohon maaf, menengah ke bawah, itu akan sangat mudah dipengaruhi tentang isu agama dan isu tiket masuk surga, Pak. Jadi saya berharap ada pemikiran-pemikiran baru yang bisa digarap, didiskusikan kembali setelah ini. Begitu. Jadi diskusi ini saya berharap tidak selesai hanya sore ini saja, tapi ada keberlanjutan yang memang teman-teman Fuad dan saya khususnya untuk dikaji kembali. Seperti itu. Terima kasih Mas Fuad karena mata saya itu bertanya. Sangat luar biasa. Ya langsung Yun. Mohon maaf Pak, ini mau langsung dijawab apa lanjut pertanyaan? Lanjut. Saya persilahkan sahabat siapa yang minta tolong? Silahkan. Sudah ditulis, apa mau saya bantu bacakan? Ya, kalau tidak mau saya bantu bacakan, sudah dibaca sendiri silahkan. Oke, saya mewakili. Dengan sahabat siapa? Pak Iza. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Rahmawati, wakil dari sahabat Pak Iza. Mohon izin bertanya ya Pak. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwasannya siapapun orang yang membawa-bawa agama untuk kepentingan pribadi itu merupakan sebuah kejahatan besar, merupakan sesuatu perbuatan yang sangat durjana gitu ya Pak. Nah, apakah itu masih relevan jika diterapkan pada zaman sekarang yang memang sudah semua orang itu seolah-olah sudah tidak peduli lagi dengan sebuah kejahatan seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih dari dua sahabat tadi ya sudah bertanya, bisa langsung ditanggapi Iya, Pak. oke, karena ini juga memang ini ya sore ya. Sore di waktunya juga. Saya sepakat dengan Mas tadi. Ini awalan saja. Ini awalan. Nanti kita bisa diskusi. Saya terbuka dan siap insya Allah dalam situasi apapun ya, sepanjang ada pelonggaran siap. Dan ini kan bingkainya adalah Gus Durian, saya kira. Jadi yang perlu dicatat. Jadi legal standingnya ini biar jelas. Jadi karena ini persoalan keberagamaan, beragama. Ada agama, ada keberagamaan. Jadi kalau agama itu adalah doktrin yang tidak perlu dibahas. Ya sholat, puasa itu tidak perlu dibahas, itu agama. Kalau keberagamaan ini kan respon manusia yang beragama itu terhadap doktrin itu, maka responnya ini akan melahirkan berbagai macam tampilan. Nah ini yang namanya cara beragama. Nah cara beragama ini kan kita nggak bisa memaksa. Ada orang yang cara beragamanya itu tiba-tiba menjadi ustadz tanpa guru. Ini contoh. Jadi cara beragama menjadi ustadz itu ujuk bisa modal baca lalu jadi ustadz masuk YouTube. Seolah-olah ini kan menghiasi publik. Lalu publik akan menjadi kerepotan memilahkan mana ustadz beneran, mana ustadz yang karabitan dalam tanda kutip. Ini adalah persoalan cara beragama. Nah, cara beragama ini memang sulit ya untuk menentukan standar yang benar mana, yang salah yang mana. Karena ini terkait dengan selera masyarakat, selera publik.
yang nggak bisa dipaksa-paksa. Ada kalau dalam hukum dalam teori sosial itu ada namanya hukum massa. Massa itu kan nggak bisa dideteksi. Yang namanya massa itu nggak bisa dideteksi. Kalau massa sudah mengatakan begitu tiba-tiba, itu soal benar. Dan itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Makanya ketika bicara politik, politik praktis, orang mengatakan politik kotor itu ya di wilayah massa itu. Kalau sudah bicara massa, maka nanti sudah nggak mikir apapun simbolnya, sudah nggak mikir. Termasuk Allahu Akbar itu sudah menjadi bagian dari proses politik, sudah nggak dipikir. Nah, saya kira fenomena seperti itu karena ini Gus Dur ya. Kalau Bapak masih ada, pasti akan tertawa terpingkal-pingkal. Gerakan 212 kalau misalnya Bapak pasti akan terpingkal-pingkal. Ngapain beragama berpolitik seperti itu? Bapak berharap menunggu orang yang waras sadar dalam beragama, apapun agamanya itu, bahwa yang terpenting kalau kita mau jadi penguasa, mau jadi pemimpin, kita punya tujuan, kita mau pengen memperoleh dukungan yang banyak, yang penting adalah jelaskan visi misi kita secara kemanusiaan, itu aja. Jadi di dalam nilai-nilai kemanusiaan itu, ya itulah yang paling Islami. Itu aja. Bicaranya Gus Dur ya. Apa tidak kesulitan cara beragama seperti itu? Saya kira tidak, karena terbukti dengan komitmen Bapak seperti itu, dukungan Bapak dari berbagai kalangan itu muncul. Tidak hanya dari orang Islam sendiri, bahkan non Islam sangat banyak, sangat kuat. Di Jawa Timur itu yang sangat fanatik dengan Bapak juga luar biasa. Orang-orang Tionghoa yang saya tahu itu juga luar biasa. Beberapa kali saya ziarah ke makam Bapak, saya selalu sering bareng dengan orang-orang Muslim yang sekedar berkunjung ke makamnya Bapak. Jadi ini yang saya katakan tadi, kalau saat ini nanti ada masyarakat yang masih terbius dengan ini loh kunci surga. Nah, itu saya kira kecelakaan besar dalam beragama. Nah, saya mengatakan seperti ini, ya itu hak saya, pandangan saya sebagai bagian dari Gus Dur. Kalau nanti kelompoknya Mas Anies, ya Mas Anies Baswedan dengan Nasdemnya itu mengusung, membawa semangat simbol agama. Ini mohon maaf ya, namanya prediksi. Orang boleh meramal kalau pakai teori politik. Kalau nanti semangat berlebihannya dengan membawa 2212 tanpa nanti ada permainan politik mendadak, tidak tahu nanti di akhir 2024. Kalau prediksi saya pasti kalah, pasti saya mengatakan kalah. Karena Ahok itu hampir jadi, di tengah komunitas mayoritas Muslim yang juga mendukung Ahok, mayoritas mendukung Ahok. Karena Ahok juga didukung oleh non Muslim. Ini Indonesia masalahnya. Ini Indonesia. Oleh karena itu, monggo nanti teman sahabat-sahabat PMI, saya kira Gus Dur ini harus mengawali menjadi pemikir yang cerdas dan waras. Ini Indonesia. Bagaimana Bapak menjelaskan pribumi Islam? Bagaimana Bapak menjelaskan dengan jelas membedakan antara Islamisasi Indonesia dan Indonesiaisasi Islam? Ini harus dipahami dengan cerdas. Dan saya kira figur yang bisa menenteramkan Indonesia, saya yakin itu kalau orang yang bisa membedakan antara Islamisasi Indonesia. Kelompoknya Mas Anies nanti kalau bersikukuh menjadikan semangat ada Islamisasi Indonesia, bisa bubar di Indonesia. Dan itu yang harus kita pahami. Makanya Bapak sangat menentang, kita harus mendingan Indonesiaisasi Islam. Bahasa Bapak adalah pribumisasi Islam. Monggo lah ini karena tadi saya sepakat sebagai staf PMII Gus Durian, kalau perlu nanti di tahun 2023 mulai itu harus menjadi garda depan untuk menjadi pencerah di Jepara khususnya, bahwa siapapun politisi nanti yang melakukan kampanye politik, yang melakukan gerakan-gerakan politik masih membawa nama agama, kita berani menyuarakan itu pembodohan publik dan itu merusak Jepara untuk masa depan. Oleh karena itu adu konsep,
siapa leader figur politis yang pengen membangun Jepara, maka harus diuji strategi politik, konfigurasi politiknya siapa. Ya memang harus yang memikirkan ya Gus Dur yang seperti ini, yang netral independen untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Jepara. Kita harus tidak rela, kita wajib tidak rela kalau nanti Jepara ini menjadi ajang kampanye kelompok-kelompok yang membawa atas nama agama. Termasuk itu biarpun adalah partai Islam sendiri loh ya. Gitu. Makanya saya mengatakan ini nanti besok 2024 ini coba dilihat aja. Analisis saya, siapapun mereka, politisi apapun, berapapun uangnya gitu ya. Uangnya, kalau mengedepankan simbol agama mesti kalah. Malah yang agak berbahaya ini malah money politik kayaknya. Jadi karena bangsa kita ini sekarang sudah mikir mencari uang, kayaknya sudah ada uangnya udah dipilih kayak gitu. Itu yang paling perlu kita sikapi dengan lebih serius. Kalau orang menjual-jual simbol agama kayaknya sudah nggak laku deh sekarang. Karena itu dan kita bisa memperkuat itu sebuah pembodohan yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa bernegara di negara Indonesia. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bapak. Oke, jadi di Gus Dur itu ada khasnya sendiri ya untuk ngasih aplaus itu namanya power wash. Nah, Itu ya. dan itu kita semua harus mengikuti, kita harus tahu ya. Jadi caranya itu nanti kita bilang power wash 1, 2, 3 wush gitu. Oke, udah tahu ya semuanya. Beri power wash untuk Bapak pemateri kita. Power wash 1, 2, 3 wush. Ngoten Bapak. Siap. Oke, Ya. dari tanggapan jawaban tadi ya yang sudah disampaikan Bapak pemateri kita, mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi gitu, Ya, atau diteruskan aja. punya pendapat yang lain gitu, bisa banget disampaikan ya. Kita di sini forum santai-santai aja gitu, nggak usah kelihatan kayak formal banget. Ya, gimana dari yang bertanya tadi udah bisa menerima gitu, sahabat-sahabati? Masih Atau iya. ada mau menanggapi gitu. Oh iya, ada tamu istimewa itu. Bapak Presiden Unisnu kita itu. Monggo Pak Pres. Ini dipaksa ya? Iya, dipaksa. Terima kasih kepada Bapak pemateri kita dan juga moderator kita dan juga yang ada di depan yang sangat luar biasa. Sini ini sebenarnya saya itu mencari materi ya, cuma harus ketemu. Gitu. Jadi studio itu saya sudah mendengar ya sudah lama, cuman dalam forumnya itu saya belum pernah ikut. Nah ini jujur saja saya memang gitu dalam artian kenal Gus Durian itu sejak awal mahasiswa. Nah, setelah itu ada forum-forum terakhir itu sudah lama kayaknya. Terus kemudian yang terakhir lagi itu yang di Surabaya. Yang di Surabaya itu kan rencana yang dari syariah itu mendelegasikan. Yang syariah tidak bisa rencananya itu rekan Emil, sahabat Emil lah. Cuman ternyata tidak bisa dan disuruh saya. Nah, untuk yang terakhir kalinya saya tidak bisa. Walau. Dan alhamdulillah pada hari ini setelah sekian lama kenal dengan Gus Durian dan baru pertama kali ikut diskusi. Wah. Dan semoga nanti istiqomah tetap ikut Gus Durian walaupun mungkin nanti ada backup atau lainnya. Nah, itu ya. Jadi posisi saya di sini itu hanya tadi saya browsing lah mengenai Gus Durian. Ada beberapa poin dan tadi ada beberapa poin, 9 poin nilai utama dari Gus Dur itu saya baru mempelajari dan juga memang baik sekali. Tapi dalam intinya di sini saya ingin belajar lebih banyak dan juga ini
untuk pertanyaan kalau dipaksa belum bisa hari ini. Iya. Mungkin saya simpan dulu untuk Iya, sharing-sharing juga bisa. gitu ya. Oke, oke. Oke, itu saja. Mungkin nanti sebelah saya ini kayaknya mau tanya. Cuman AC-nya gini, wah, aku gak suka, aku netizen. Nggak apa-apa, bagus. Memang orang yang ikut Gus Durian itu ya orang yang siap gila. Siap gila, tapi tidak gila. Orang yang punya kesiapan untuk menjadi gila itu ya ikut Gus Durian. Tapi setelah ikut Gus Durian, kita akan lihat 5 tahun, 10 tahun akan datang, dia pasti sukses. Setidaknya di dalam berpikirnya dalam menghadapi masalah itu bisa diharapkan. Ya, ini optimis saja. Sangat motivasi sekali. Oke, Iya deh. itu saja. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini pertanyaan besar sebenarnya, kira-kira ada nggak sih pemikiran Gus Dur yang saat ini itu belum dikaji orang banyak dan itu bisa menjadi salah satu acuan untuk bahan yang nanti dibuat diskusi selanjutnya, dan itu menarik kan seperti itu. Karena hari ini saya mengakui bahwa degradasi pemikiran, degradasi kaderisasi itu nyata. Dan itu saya juga bingung kenapa, karena hari ini ketika diajak kegiatan atau diskusi PMI itu semakin sedikit waktunya dengan alasan kuliah. Akan tetapi alasan itu tidak relevan dengan konteks mahasiswa saat ini seperti itu. Iya. Jadi alasannya itu aku kegiatan absensi ya mas, aku kuliah. Iya. Tapi ketika di forum gitu, tentang kok saya itu ingin tanya, tapi masalahnya saya nggak tahu apa yang saya tanyakan. Kan seperti itu. Artinya mungkin ada satu topik pemikiran Gus Dur yang memang itu menarik untuk dikaji. Ya saya tahu bahwa pemikiran Gus Dur itu menarik semua. Saya yakin itu. Tapi ada nggak sih ciri khas atau mungkin dari keseharian beliau, karena jenengan kan posisinya memang di sana ya, artinya setiap hari juga ketemu dengan beliau. Nah itu mohon dijawab. Oke, gini aja, simpel ya. Ini di mata santri ya. Kalau sahabat-sahabatnya di sini gelisah tentang pengkaderan, saya katakan dengan jelas sebagai santri Gus Dur. Gus Dur itu figur yang paling gagal dalam melakukan pengkaderan. Saya ulangi, figur yang paling gagal dalam melakukan pengkaderan itu Bapak. Begitu Bapak rampung, tidak ada satupun kader Bapak yang merupakan hasil dari pengkaderan Bapak. Tapi mereka rata-rata menjadi tiba-tiba merasa terkader karena Bapak. Masuk saja. Masuk. Coba sekarang, Bapak tidak pernah memberikan misalnya dulu Moksir Ghazali, teman saya. Setelah Bapak misalnya Mbak Yeni tidak, Mas Suaidi Lakesdam tidak, Mas Ulil Absor tidak, Prof. M tidak, nggak ada. Yang merupakan ini loh turunan pengkaderan itu sudah ada. Nah justru karena Bapak itu sebagai orang yang paling gagal dalam hal pengkaderan, maka Bapak bisa dianggap sebagai orang yang paling berhasil memprovokasi orang untuk merasa menjadi kadernya. Ini yang menarik. Maka di PMI sejak saya mengikuti bersama Mas Nusron Wahid kala itu pada tahun 1992. Ya, yang terpenting Bapak itu, harapan Bapak yang saya tangkap, jangan pernah berhenti berpikir. Tadi saya tulis di CV saya itu, jangan pernah ketinggalan setiap peristiwa yang terjadi sewajarnya. Jadi kalau orang itu sudah ketinggalan informasi, tidak mengupdate, itu sudah lumpuh. Nah, Bapak itu orang yang sangat kritis terhadap perkembangan politik. Kalau mau lihat atau mendengar video yang saya unggah, rekaman saya dengan Bapak sebelum beliau sedo tahun 2009.
Bapak itu 30 Desember meninggal. Awal Desember atau akhir November ya, itu saya ke sana. Jago pagi-pagi. Oh ini imam yang itu ya yang dari Iran. Jadi Bapak itu. Terus gimana kabarnya? Jadi kamu katanya sudah pulang ke Jepara. Jadi kamu nggak usah pulang ke Jepara aja di sini. Nanti sama Mustafa ini sama siapa itu Lutfi, Saukani sama nanti kamu di sini bareng-bareng sama teman. Aku mau membangun apa namanya gedung 20 lantai. Itu nanti akan saya isi perpustakaan lengkap yang menjadi rujukan peradaban dunia Islam di depan rumahnya Muhyiddin Iskandar Saiful Yusuf. Tapi saya ya begitu Bapak bilang seperti itu saya ketawa-ketawa aja karena Bapak biasa ngomongnya itu susah dipahami, membingungkan orang. Setengah corong ini gedebus. Tahu gedebus ya? Yang kelepuk. Akhirnya saya ya diam aja. Oh gitu. Akhirnya di sela-sela itu saya ngatur gimana kalau terus pundi menawi dados dosen. Kalau mau jadi dosen PNS yuk, saya PNS boleh-boleh saja, tapi itu memperkecil diri. Itu kata Bapak. Saya ingat memperkecil diri dan nanti kamu akan mengawali dari hal yang serba baru. Kalau mau ya silakan. Oh, saya kayak gitu kata-kata itu. Nah begitu itu saya rekam, saya pulang dari tempat Bapak itu. Betul, ternyata saya menjadi dosen PNS. Pada 2007, 2008 sudah membangun karir di NU, ketua DPC PKB gitu kan. Ketika saya menjadi swasta pengusaha, begitu aku menjadi dosen PNS seperti orang gila, betul. 9 tahun saya, hampir 10 tahun saya hilang tugas di Ponorogo. Katakan betul. Saya dianggap orang gila karena saya memperkecil diri. Jadi semua potensi yang saya bangun, santri saya bubar, jemaah saya bubar karena saya menjadi dosen PNS dan Allah menakdirkan saya di Surabaya. Oh ternyata betul banget, plus 100%. Kalau begitu kata-kata Bapak itu salah. Maka saat ini kalau nanti sahabat-sahabat mau konsen diskusi, tidak usah angkat tema yang unik-unik yang paling keren, tidak usah. Setiap kebijakan Pemda yang muncul diskusikan, itu aja. Berani, tidak usah takut. Itu pesan Bapak. Karena yang dilakukan Bapak seperti itu. Ketika kita ketemu sarapan pagi begini, ada berita dari Megawati, Mas Aris Junaidi itu sebagai ajudannya Bapak setelah lengser jadi presiden begitu dijegal nulis apa? Begitu ada berita Megawati membuat politik, manuver politik, mendiskreditkan Kiai, langsung Aris Junaidi tulis, langsung Bapak ngomong manuver politik, tulis Kiai jatuh. Besok tadi di Kompas, apa? Dan ini harus kalau mau sahabat-sahabat PMI ikut bismillah, khidmat di Gus Durian, PMI menjernihkan bangsa, harus tanggap setiap perubahan. Kita nggak usah menantik dengan tema tertentu. Dalam teori filsafat ilmu tidak ada satupun teori yang abadi. Tidak ada. Kalau kita membaca apa itu namanya tulisan-tulisan di pajak atau pajak itu kan pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Itu kalau dalam kajian filsafat itu kan pembohongan besar itu. Tidak ada masalah yang diselesaikan tanpa masalah. Yang baik itu apa? Masalah diselesaikan dan pasti menimbulkan masalah baru gitu. Dan ini harus menjadi mindsetnya aktivis gitu. Terutama teman-teman Gus Durian gitu. Jadi nggak usah angkat nanti tema yang unik-unik dah. Jadi contohnya sekarang RTLB. Yang namanya PMII, Gus Durian itu harus selalu tanggap setiap perubahan. Nah itu aja. Nanti kita panggil siapa yang concern di bidang itu, diskusi. Lalu apa hasilnya nanti kita sondingkan kepada leading sektor yang dekat dengan kebijakan itu kita sampaikan.
sudah pekerjaan yang sangat mulia dan itu menjadi ilmu yang luar biasa bagi sahabat-sahabat PMI. Jadi sudah nggak zamannya, bukan berarti saya mengatakan nggak penting diskusi Hasan Hanafi, Muhammad Iqbal, Azwa Simokani, Islam kanan, Islam kiri. Udah, itu penting, tetapi itu kan menjadi kalau zaman sekarang eranya era global, big data itu ampasnya nggak bisa dibaca, klik gitu, semuanya bisa. Tetapi update setiap perkembangan yang muncul didiskusikan, itu yang namanya menjadi ilmu. Saya kira itu ya, sahabat. Nanti insya Allah saya siap lah untuk join dengan Gus Durian, sahabat-sahabat dari Jepara. Karena ini awalan ya, ini menjadi silaturahim kita sesama orang-orang yang baru ke Jepara. Mudah-mudahan ke depan ada Mas Fuad, ini menjadi hal yang apa namanya ya, mendinamisir gitu aja, mendinamisir setiap perubahan. Jadi Bapak itu begitu, jadi selalu menjadi dinamisator dalam setiap perubahan. Jadi tidak pernah ada hal yang expired kepada Bapak itu, tidak ada yang expired, semuanya selalu menjadi dinamis. Nah, tugas Gus Durian dan PMI itu begitu. Apa yang telah usang expired itu di mata Gus Durian menjadi hal yang menarik. Karena apa? Dikontekkan dengan setiap perubahan, terutama kebijakan konkret atau masalah aktual yang sedang booming di lingkungan kita masing-masing. Saya kira gitu ya. Gimana sahabat, udah bisa dipahami sekali ya tadi dan sangat memberikan motivasi buat kita gitu. Dari sahabat-sahabat yang lain, apakah masih ada yang perlu didiskusikan gitu? Atau sudah cukup? Iya, koordinator rekan-rekan. Oh, oke. Oke, Bapak. Pak Koordinator. Terima kasih waktunya. Jadi begini, untuk teman-teman sahabat-sahabat semua yang ikut diskusi pada kesempatan hari ini, sebenarnya forumnya itu santai seperti yang di depan sana, di halaman gitu ya. Kita diskusi. Terlalu istimewa ini ya. Ini sudah nggak pojok, tapi di ruang di bagian ruangan. Seminar itu. Nah, untuk ke depan kita berharap apa ya, untuk diskusinya nanti akan kita agendakan minimal setiap bulan. Jadi kita sudah koordinasi mengajak teman-teman dari PMI Jepara dan disupport juga dari Pusat Studi Aswaja. Nanti ini kebetulan juga mumpung Presiden Mahasiswa BEM sudah datang ke sini, nanti kita akan konsolidasi dulu Pak Dokter. Ini sebenarnya tidak ada target atau apa ya. Kita kadang-kadang kalau di jaringan Gus Durian, di organisasi itu kan biasa instruksi, diskusi, tarik, rekomendasi, dan seterusnya kayak gitu. Tapi di Gus Durian ini yang dikedepankan apa? Nilai dan kesadaran. Hari ini kesadaran. Impossible. Iya. Kan siap gila. Harus siap gila. Jadi ini dilematis betul. Ketika kita mau instruksi, ya dibilang senior sih senior Pak Dokter. Cuma kalau dari sana juga, kemarin begini cerita sedikit Pak, saya kutip. Masjid saya itu agak ini ya, agak miris ketika dengar teman-teman Gus Durian ini kok mengajak dengan instruksi atau memasak. Saya itu sedih sekali. Itu memang organisasi kayak gitu. Ya mudah-mudahan ini apa ya, teman-teman memandang ini tidak semacam kayak bentuk instruksi atau rekomendasi atau dan seterusnya dari organisasi, tapi lihatlah bahwa model-model diskusi ini adalah bagian kita ingin merawat pemikiran dan solid keteladanan Gus Dur. Dan mudah-mudahan ini ada berkah dan manfaat bagi kita semua sebagai santri Gus Dur, seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, tidak mengkader tapi orang-orang yang merasa bahwa Gus Dur itu adalah mempunyai nilai besar, itu merasa dikader oleh pemikiran dan keteladanan Gus Dur. Itu mungkin Pak dosen nanti mudah-mudahan keberlanjutan diskusi ini tetap kita jalankan. Wonten matur suwun. Oke, terima kasih Bapak Koordinator. Ya, silakan. Ya, ditutup kalau sudah. Oke, sudah.
Ya, jadi itu tadi ya diskusi kita, perbincangan kita, dan masukan-masukan yang diberikan dari Bapak pemateri kita pada sore hari ini, pada diskusi kita sore hari ini. Nah, sebelum saya tutup, sebelum kita tutup, ini beri powersnya dulu dong. Apakah ini masih semangat semua gitu? Oke, power boost. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih semuanya. Jadi dapat saya simpulkan ya bahwa politisi agama merupakan suatu keadaan yang sangat memprihatinkan, yang dianggap merupakan cara praktis atau murah untuk merebut emosi dan simpati masyarakat. Padahal Gus Dur sendiri pernah berkata bahwa agama itu mengajarkan pesan-pesan damai, namun para ekstremis justru memutarbalikannya. Padahal kita itu butuh agama yang ramah, bukan agama yang marah gitu. Karena seharusnya kita mengatur keseimbangan antara peran agama dalam negara dan peran negara dalam kehidupan beragama, bukan mencampur adukan antara keduanya. Dan satu kalimat yang sangat memotivasi dan perlu kita kenang ya dari diskusi sore hari ini, yaitu jadilah pemikir yang cerdas dan waras. Karena kalau kok jadi pemikir yang cerdas, banyak pemikir yang cerdas, tapi belum tentu semuanya itu bisa berpikir bahwa itu keadaan yang seharusnya gitu loh. Nah itu demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, perkataan, atau sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya semuanya. Semoga ilmu yang kita dapat pada diskusi hari ini bisa bermanfaat berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.